Ketika secara langsung, bukan hanya mimik muka, body language, gestur, semuanya ketangkep. Karena saya sadar, first impression tuh penting. Halo teman-teman, kembali lagi di YouTube channel NLP for Business untuk Indonesia. Nah, kali ini kita mau tanya-tanya sama Coach Arif nih tentang cara untuk mempersuasi secara online maupun secara offline. Nah, ini tuh lebih efektif yang mana sih? Nah, kita sapa dulu Coach Arif ya. Hai Coach. Udah Halo. makan Coach? Sudah. Oke. Nah, Ini justru lagi kebanyakan makanan ini. harusnya udah happy nih Coach. Bukan happy, ngantuk. Oh. Gimana Oke gimana? Coach, ini aku mau tanya nih Coach, kan Yes. kalau misalkan mempersuasi itu kan harus orang-orang tuh harus bisa ya Coach, maksudnya baik itu mempersuasi pada saat jual beli, saat negosiasi, maupun kita untuk sama tim maupun sama teman-teman. Misalkan kita makan ini yuk, kita makan itu. Nah, itu kan mempersuasi ya Coach ya, maksudnya biar dia itu ngikut Gampang, buat kalau soal makan mah pokoknya gue bayarin yuk ya itu tuh ya langsung bener. cepet ya nggak dia? Nggak perlu dipersuasi itu mah ya. Kalau kayak gitu caranya gimana dan lebih efektif untuk online atau offline sih Coach? Maksudnya ini kalau misalkan kita meeting atau kita by Sebenarnya phone kalau gitu? persuasi, apapun yang namanya teknik persuasi, pasti yang efektif adalah secara langsung. Mhm. Kenapa? Karena secara langsung, karena ketika secara langsung bukan hanya mimik muka, body language, gestur, semuanya ketangkep. Oh, oke. Nah, kalau online, sulitnya adalah challenge-nya adalah kalau dia nyalain kamera. Kalau dia nggak nyalain kamera, Oh, jadi nggak bisa kelihatan ya? nggak Heeh. kelihatan. Terus saya nggak tahu ini orang baik atau jahat, saya nggak tahu. Mhm. Yang kedua, gestur tangan terbatas. Ya kan? Kayak sekarang nih, Karin mau ngomong sama saya, tangannya dibatasin kan, katanya Iya, nggak boleh tembus kamera harus sejauh mana turun. ya? Iya, betul. Heeh. Ya itu kan sebenarnya kan membatasi ruang gerak ya. Ya, tapi balik lagi saya mengatakan bahwa secara Zoom atau online akan mengalami keterbatasan. Walaupun bukan berarti nggak bisa. Oke. Bisa, tapi memang tetap ada batasnya. Mhm. Saya kasih gambaran contoh sederhana dulu kalau kita ngomong persuasi ya. Persuasi kan baru bisa dimulai kalau kita jalin hubungan dulu. Iya, betul. Dari jalin hubungan, baru kemudian kita mempersuasi orang, gitu ya. Nah, yang jadi masalah adalah kalau online, kadang-kadang ketika meeting mulai, kita mau jalin hubungan, kadang-kadang orangnya matiin kamera dulu. Iya, Kita panggil-panggil, nggak muncul-muncul, nggak nyaut ya nggak Coach? nyaut. Mhm. Kayak kemarin kita meeting kan, kita panggil orangnya nggak nyaut. Mhm. Sekali nyaut dia bilang, mohon maaf kamera nggak bisa dibuka karena lagi melakukan sesuatu, gitu Iya, ya. Nah kan otomatis kan terbatas tuh mhm. informasinya. Nah itu yang terjadi Karin. Oke. Jadi yang bisa kita lakukan kalau mama kayak gitu apa yang harus kita lakukan? Biasa yang saya lakukan adalah saya menggunakan teknik yaitu pertama tetap menjalin hubungan tapi saya mainkan intonasi suara. Yang saya sebut namanya upbeat sama downbeat. Oke. Kalau upbeat itu adalah nadanya semangat, kalau downbeat itu tuh nadanya lemes. Yang Mhm. kedua, saya paling perbanyak adalah senyum Walaupun di depan kamera. oke. Ikan saya nyalain Iya ya, kamera, heeh. orangnya enggak kan, Mhm. saya senyum. Jadi ketika saya senyum, saya tahu orangnya jadi bisa saya bisa mencoba mempersuasi mereka dengan senyum gitu loh misalkan. "Halo Ibu, apa kabar?" "Iya nih Bu, oh gitu, benda gitu. Mhm. Tapi nada saya upbeat, semangat. Jadi saya selalu menggunakan pendekatan AIDA. Jadi setiap saya mau mulai sesuatu, saya harus cari tahu dulu apa keuntungan buat dia, apa kepentingan buat dia. Jadi nggak pernah tuh saya ngomong, misalkan kayak contoh sederhana kayak ngajak makan gitu ya. Bu, yuk kita makan. Enggak. Bu, kan saya tahu nih, ibu suka bakso. Kebetulan nih ada bakso enak, mau nggak bu? Yuk ikut makan. Nah kayak gitu. Mhm. Jadi nggak bisa to the point ngajak makan bakso gitu ya. Atau ngajak makan, enggak. Jadi saya harus tahu dulu apa maunya dia. Mhm. Nah itu yang namanya attention. Setiap meeting saya juga melakukan hal yang sama. Baik online maupun offline sudah dibiasakan mulai pertama dengan apa kepentingan dia baru saya bisa giring. Kalau nggak bisa. Oke. Nah, untuk teman-teman, berarti untuk sebelum kita mempersuasi orang lain, kita harus building rapport dulu nih dengan orang yang ingin kita persuasi. Nah, kalau berarti kita kalau misalkan secara online itu kan bisa ya Coach, berarti itu Hmm. harus effortnya lebih banyak daripada secara langsung gitu ya? Pastinya iya. Karena kalau di online itu banyak kondisi-kondisi yang namanya awkward moment gitu. Mhm. Awkward moment. Kalau mama ketemu langsung kan enggak. Mhm. Kalau ketemu langsung saya ambil contoh ya, saya pernah ngalamin awkward moment gitu ya. Begitu datang, orangnya sudah di depan, kita lagi coba jalin hubungan, orangnya ngomong sepotong-sepotong. Mhm.
Jadi atau dia pura-pura sibuk tuh. Jadi duduk terus sok sibuk di komputer, nggak ngomong apa-apa, nggak ada pembukaan, nggak ada apa, pokoknya sibuk di komputer. Saya langsung ngomong, Pak, kita nunggu orang lagi atau mulai? Dia cuma jawab, nunggu orang. Singkat banget ya coach. Astaga itu. Nah, apa yang saya lakukan adalah saya sengaja duduknya saya majuin ke depan sedikit, maju dari kursi. Saya coba ngomong sama orang itu. Saya cuma ngomong. Saya melihat lingkungan sekitar. Kalau saya punya kebiasaan, saya suka menyapu lingkungan sekitar dan itu yang saya ajak ngomong. Begitu dia berhenti, komputer kayak scroll, ini berarti lagi nggak ada kerjaan tuh dia. Iya. Ya nggak, kalau lagi scroll berarti nggak ada kerjaan tuh. Baru saya ajak ngomong. Topik apa tuh coach yang harus dibahas? Ya tadi yang di sekitarnya ada apa? Misalnya di sekitar tuh saya waktu itu ngeliat ada market perumahan. Saya ajak ngomong tentang market perumahan. Ini perumahan di mana ya Pak ya? Oh. Ini bisnisnya apa aja Pak? Saya akan berusaha cari tahu itu. Jadi kalau orang lagi chatting, ya berarti saya nggak nanya. Karena tapi kalau dia udah sibuk ya. Kalau udah stop, udah kan tawan kan? Send. Ya. Nganggur nih. Iya. Baru saya masuk. Jadi harus bisa membaca situasinya dulu ya. Betul. Tapi kalau mama di online itu saya mengamati dari awal. Biasanya langsung saya ajak ngomong, halo apa kabar ibu? Terus saya ajak ngomong. Ya setelah saya ajak ngomong, mereka tertarik untuk jadi tahu lebih lanjut, baru saya lanjutin terusin. Jadi biasanya saya senyum dulu, halo apa kabar ibu? Ya ibu, salam kenal. Saya kan punya kebiasaan gitu. Iya betul. Ya enggak, jadi halo. Kalau orang kan biasa ditanya, misalkan contoh ya tim saya, halo ibu Titis, dia cuma gitu dong. Bener enggak? Iya, senyum doang. Ya senyum doang kan? Kalau saya enggak. Saya yang akan menyapa. Halo ibu. Pak saya pamit ya. Oh iya Pak makasih. Berarti harus lebih hebring ya coach ya? Ya betul. Nah kemudian setelah itu saya biasanya setelah halo atau halo salam kenal. Saya lakukan itu kan? Nah iya. Jadi saya biasakan selalu salam kenal. Saya sama ibu kan gini. Selalu. Iya. Karena kita harus perlu gestur ya. Halo salam kenal. Terima kasih ya. Dan lucunya orang ngikutin kan? Iya betul. Iya. Dadah, makasih ya, saya pamit keluar ya. Itu bagian yang penting buat saya. Karena jangan cuman makasih Bu Karin, makasih Bu Titis. Senyum doang, masih tetap di mute. Nah masih di mute. Kalau saya enggak langsung tuh saya buka, makasih ya Pak, makasih saya pamit ya. Karena saya sadar first impression tuh penting. Makanya itu kenapa orang lebih menghargai saya. Karena saya harus masuk ke kondisi bagaimana mempersuasi. Karena gini, image seseorang, dia mengetahui bahwa orang ini menyenangkan atau enggak, itu di 5 detik pertama loh Karin. Oh oke. Lah kalau 5 detik pertama kamera mati. Masih diem. Diem. Dada kagak. Mukanya jutek gitu. Halo ibu. Saya kan gak pernah. Halo ibu, apa kabar ibu? Mukanya senyumin, tarik. Salam kenal ibu, nama saya Antonius Arif. Begitu kan? Iya. Nah itu. Oke coach. Karena 5 detik pertama menjadi penting. Pada saat percakapan, ketika mereka bertanya, biasa saya senyum kan? Itu yang disebut namanya smiling voice. Ketika diajak ngomong, Coach Arif ini gimana? Oh iya. Gini bu, senyum dulu. Ngomong dada serius, senyum lagi. Gitu bu. Oh berarti diawali sama diakhirinya tetap senyum ya coach. Betul. Ya? Perhatiin gak? Karena saya ketika ngomong apapun, jadi gitu ibu, senyum lagi. Nah itu yang membuat orang lain melihat saya adalah orang yang ramah. Daripada saya, Coach Arif ini gimana? Kalau yang begini kondisinya gini, kalau kondisi ini kondisi gitu. Saya ngomong gak ada voice, gak ada senyum, gak ada apa-apa. Orang-orang suka suara amat orang. Atau saya bercanda sengaja cari bercanda terus iya ketawa. Tapi ketawa abis itu jangan kayak cerita yang waktu itu kata kawinannya siapa? Putranya presiden gitu ya. Abis kata-kata kan kita ada ya. Nah kayak gitu. Nah, tapi tugas saya adalah itu. Gimana caranya saya tetap ramah. Dan ketika mempresentasi apapun, saya tetap pakai AIDA. Attention, interest, desire, action. Jadi attentionnya adalah saya harus selalu memikirkan apa kebutuhan kamu, baru kemudian saya ajak ngomong, attention dulu. Abis itu saya gali interestnya apa, buat lebih dalam. Pokoknya setiap percakapan apapun saya harus bikin attentionnya dulu. Attentionnya apa, kebutuhannya apa. Kalau nggak bisa. Oke coach, kalau misalkan tadi kan
first impression orang itu kan 5 detik di pertama tuh Coach. Kalau misalkan kita masih nunggu orangnya itu, kita tetap ajak ngobrol atau kita ya udah Akan kita ajak tunggu aja diem gitu? enggak, saya kan tetap ajak ngobrol. Ya misalkan dia lagi bilang, "Tunggu sebentar ya coach." "Ah nggak apa-apa ibu." "Iya nggak apa-apa." Kamera mati sekalipun. "Iya bu." Ibu, ngomong-ngomong Oh langsung berarti harus ada topik ada pembahasannya ya topik Coach ya? pembahasannya. Saya harus mencari topik pembahasan, nggak ada yang enggak. Jadi apapun yang terjadi pikiran saya adalah menyenangkan. Saya harus ngobrol sama orangnya. Oke. Misalkan contoh kayak kemarin, "Maaf ya coach, kamera lagi mati habis sholat," gitu ya. Ini agak berantakan. "Nggak apa-apa bu, namanya sholat, yang penting Tuhan dulu lebih penting, ya nggak bu?" Senyum lagi kan. Setelah saya senyum gitu kan orangnya, "Oh iya gini. Iya nih bu, nih jadi gimana nih, kita tunggu dulu sebentar aku telepon dulu." "Oke siap ibu." Oh, oke. Gue pakai gerakan tangan kan. Nah itu. Jadi jangan buat, "Siap ibu, kami tunggu." Nggak ada ekspresi, gerakan tangan nggak ada. Buat saya begini itu penting, buat saya begini itu penting. "Oke ibu." Karena online, kalau lo online nggak ada gerakan gestur tertentu, orang makanya jadi jutek, jadi malas. Itu kata kunci. Nah teman-teman, tidak menutup kemungkinan juga cara mempersuasif secara online ini juga efektif untuk kalian. Nah untuk tips-tipsnya yang tadi di video harus kalian catat dan kalian praktekkan ya untuk selama meeting online maupun meeting via Zoom. Oke Coach, aku mau bagi-bagi 3 e-book untuk Oh ya? mengatasi Wah, keberatan. Ini khususnya keren. untuk uang Coach. Jadi nanti akan ada alat tesnya. Jadi teman-teman tinggal klik di link deskripsi maupun di komen pertama. Jadi teman-teman tinggal isi nama, nomor HP dan email, nanti kita langsung bisa kirimkan Coach. Oh, jadi bisa nemu mental block nih ya? Iya, betul. Bisa langsung terapi? Iya, betul. Wis, cepet sembuh dong ya? Iya. Kalau misalkan mau ikut pelatihan NLP nih, khususnya untuk bisnis, kita akan ada di nlpleadershipindonesia.com. Nah, ini kelasnya ada di bulan Juni nih Coach. Jadi jalan di batch 24. Wah, Gitu. keren. Iya. Terus kalau misalkan untuk teman-teman mau mengikuti pelatihan e-course kita ada di pastiprestasi.com gitu Coach. Oke Coach, menurut aku sudah cukup. Dengan saya Karin Dan saya Coach Antoni Sarif dari NLP for For Business Business untuk untuk Indonesia. Indonesia. Bye-bye.